Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah khusus pada hari Kamis. Di tanggalan nasional kita dituliskan Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Nah, tentunya kita sebagai sidang jemaat, anak-anak Tuhan, harus menghargai dan menghormati dan mempergunakan kesempatan ini untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk kita mengadakan satu ibadah yang layaknya kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Kristen. Kita siapkan waktu karena memang libur bersama, ini hari spesial, bersamaan juga dengan Lebaran. Hari besar buat umat Islam, Lebaran, tetapi juga buat kita anak-anak Tuhan, hari raya memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Jadi secara khusus kita akan adakan ibadah pada pagi hari ini. Siapkan waktu, siapkan hati, siapkan semuanya saudara, supaya menjadi wadah untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kemudian firman Allah sampaikan, mari kita dengarkan dulu pujian yang akan disampaikan dan kita syukuri, kita hayati pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidup
kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan. Kita mulai ibadah kita dan kita berdoa dulu untuk Tuhan tolong, Allah Roh Kudus tolong berikan hikmat pengertian buat kita untuk kita bisa dapat menyimak dan menerima kebenaran firman Allah secara khusus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Marilah beracara dalam hati kami, dalam hidup kami, agar pemberitaan firman Allah membawa kami hidup lebih mengenal lagi kepada Tuhan, lebih mengasihi lagi kepada Tuhan, lebih taat dan setia kepada Tuhan. Sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, di mana kami boleh mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus, penuh dengan sukacita, penuh dengan kuasa dan urapan Roh Kudus. Tuhan memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, puji nama Tuhan saudara, kita mulai dengarkan atau perhatikan kebenaran firman Allah. Di dalam kitab Kejadian, pasal kedua, kita tahu itu adalah setelah Tuhan Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Elohim itu yang Maha Esa, menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Pada hari yang ke-6, dia menciptakan manusia, yaitu Adam. Nah, setelah Adam diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk menguasai seluruh yang ada di taman Tuhan, Tuhan memperhatikan tidak baik kalau dia seorang diri. Tuhan katakan perlu diberikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Maka Alkitab menuliskan, saudara, bahwa Adam dibiarkan untuk tertidur, dan sementara dia tertidur, Tuhan mengambil tulang rusuknya, satu buah tulang rusuknya, dibangunnya lah perempuan untuk mendampingi Adam. Kita tahu itu adalah Hawa. Nah, setelah malam itu lewat, Adam tertidur, Tuhan bekerja. Adam tidur, Tuhan bekerja membangun dari sebuah tulang rusuk Adam, seorang perempuan yang kita tahu itu adalah perempuan yang bernama Hawa. Tanpa campur tangan, karena Tuhan yang menciptakan sepenuhnya. Puji nama Tuhan. Baru-baru ini kita baru saja meneguhkan pemberkatan nikah. Kalau kita bertanya kepada pasangan, apakah mereka mengenalnya pada malam hari besokannya ketemu, atau pagi hari baru ketemu? Kemarin waktu
waktu masuk dari tidur belum tahu, belum kenal. Besokannya pagi-pagi ada. Tentunya tidak mungkin. Tentunya tidak begitu. Malam belum tahu, belum kenal, besok paginya ada calon pasangan. Tidaklah. Tentunya saling mengenal. Saling mengenal, saling mengerti. Nah, kalau saja sebagai calon mertua dari mempelai atau pasangan dari wanita ini, mertua atau papa mertua daripada calon pasangan suami atau laki-laki, atau papa mamanya orang tua perempuan, tentunya mereka akan selidiki. Siapa pemuda ini? Anak siapa? Keturunan siapa? Bagus sejarah kehidupan keluarganya. Lantas bagaimana pendidikannya? Bagaimana karyanya? Apakah dia sudah punya usaha atau bekerja, pendapatan yang tetap untuk masuk dalam pernikahan dan lain-lainnya. Ya, tentu diselidiki lebih dahulu. Tapi berbeda dengan Hawa. Adam tertidur, diambilkan salah satu tulang rusuknya, dibangunnya perempuan dan jadilah pasangan yang sepadan untuk Adam. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 15, saudara, itu Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 15 berbicara tentang Abram. Abram dijanjikan oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar. Dari anak keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan mendapatkan wilayah-wilayah yang luas di tanah Kanaan. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-7, firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberi negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Santai sekali, enteng sekali jawabannya. Sebab memang sudah lama ditunggu-tunggu keturunan, belum juga dapat anak pasangan Abram dan Sarah ini. Maka sewaktu Tuhan katakan untuk menjadi mendapatkan pewaris memiliki tanah Kanaan yang besar ini, Abraham berkata, dari mana aku tahu? Kata saya, dari mana aku tahu hal itu bisa terjadi? Ada sedikit unsur tidak percaya atau ada sedikit unsur melecehkan perkataan itu, atau memang sungguh-sungguh blank lah Abram ini. Mana aku tahu? Kata Abram, dari mana Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Dan selanjutnya kita bisa baca sampai kepada ayat berikutnya. Abraham disuruh untuk menyediakan korban, lembu, kambing, dan burung. Lembu dipotong 2, kambing dipotong 2. Untuk burung nggak usah dipotong. Pengertiannya saudara, ada korban yang disembelih. Ada darah yang tercurah. Nah, ini mempunyai satu pelajaran tersendiri berbicara tentang perjanjian ditetapkan dengan darah yang menguatkan. Kita lewati hal seperti itu, kita perhatikan dari sini. Sewaktu Tuhan menyuruh Abram untuk menyediakan korban-korban yang seperti tadi kita baca, lembu, kambing, domba, burung, ayat yang ke-12, saudara. Menjelang matahari terbenam,
tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Ayat 12 ini sepertinya lewat begitu saja menjelang matahari terbenam. Jadi belum malam, masih sore hari. Antara jam 6 lah, jam 7 lah. Jadi baru matahari terbenam. Tetapi Abram sudah tertidur. Dan di sini saudara ayat begitu rupa menuliskannya, mengatakannya, lalu turunlah meliputi kegelapan gulita, meliputi gelap gulita yang mengerikan. Apa maksudnya saudara? Hari masih sore, baru saja matahari terbenam. Tetapi gelap gulita yang begitu pekat, sehingga Alkitab menuliskannya mengerikan. Nah, di dalam ayat berikutnya saudara, waktu lebih lewat lagi, lebih malam lagi. Maka terlihatlah ayat ke-17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Hari bertambah malam, maka ada perapian dan suluh obor yang melewati daging-daging korban yang sudah disiapkan oleh Abraham. Maka korban itu tidak dituliskan, diterima pengertiannya karena habis terbakar. Kalau kita lihat di dalam kitab Samuel, Elia sedang berperang dengan Baal-Baal. Elia mempersiapkan korban juga. Setelah Baal-Baal ini berteriak, memanggil Allahnya, tidak ada yang sesuatu yang terjadi. Tetapi saat giliran Elia mempersembahkannya itu, maka turunlah dari langit api yang membakar habis semua korban itu. Nah, kembali lagi kepada kitab Kejadian, saudara. Hari bertambah malam, tambah gelap, maka ada perapian dan suluh menyala melewati daging-daging korban-korban yang sudah disediakan seturut dengan perintah Tuhan. Kembali lagi saudara, kita lihat Abram tertidur di dalam gelap gulita yang begitu mengerikan, amat gelap. Ayat 17, Tuhan bekerja melahap atau membakar semua, menerima semua korban bakaran yang disiapkan, yang disuruh oleh Tuhan sendiri, dan Abram sudah menyediakannya. Perapian dan suluh membakar semuanya itu habis. Ayat 18 kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 15. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Dan selanjutnya ayat-ayat berikutnya menuliskan wilayah-wilayah yang akan menjadi milik kepunyaan Abram. Tetapi yang saya mau tekankan ayat 18 itu, sementara kegelapan yang begitu rupa, ada suluh, ada perapian lewat dan suluh yang menyala, lantas Tuhan berfirman, menetapkan perjanjiannya kepada Abram, kepada keturunanmu lah semua wilayah ini aku serahkan menjadi milik keturunan. Saudara, yang saya mau kemukakan, Abram tidak mengambil bagian dalam upacara yang sakral, yang penting ini. Tuhan sendiri yang berinisiatif, Tuhan sendiri yang bekerja, dan tidak ada campur tangan daripada Abram. Sedangkan itu perjanjian Tuhan nyatakan, Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abraham. Kembali saudara kita melihat dua contoh
Pertama, Adam tertidur sewaktu Hawa diciptakan, dibangun untuk menjadi pendampingnya. Ini perkara yang penting, perkara yang berat, perkara yang amat sekali perlu diperhatikan. Adam tidak campur tangan. Abraham tidak tahu besok-besok ada Hawa di sebelahnya yang Tuhan berikan, yang Tuhan bawa dan berikan kepada Adam. Selanjutnya saudara, kita perhatikan. Sewaktu di pasal 2 Tuhan memberikan segala kuasa, segala yang ada di taman itu, Tuhan berfirman, memberikan perintah kepada Adam, semuanya boleh kamu makan, buah semuanya, binatang semuanya ada. Kecuali pohon yang ada di tengah, pohon pengetahuan baik dan jahat itu, jangan kamu makan. Sebab kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Nah, kejadiannya saudara, pasal 3, kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena melanggar perintah. Larangan untuk makan buah itu dilanggar. Nah, sewaktu Tuhan bertanya kepada Adam, Adam santai aja berkata, perempuan yang Tuhan berikan kepadaku itulah yang menyuruh aku. Barangkali dibujuk, barangkali dipaksa, tidak tahu. Tetapi jawaban Adam katakan, perempuan yang Tuhan berikan kepadaku, itulah yang memberikannya kepadaku, sehingga aku ikut makan. Di sini kita lihat saudara, tidak ada konsekuen, tidak ada tanggung jawab, tidak ada perlindungan dari Adam kepada Hawa. Oleh karena kedatangan Hawa, terciptanya Hawa tanpa campur tangan, tanpa rencana, tahu-tahu ada. Jadi seolah-olah tidak menghargai. Begitu juga di dalam Kejadian pasal 15. Allah berjanji kepada Abraham. Perjanjian itu dikuatkan dengan pertumpahan darah, dengan korban-korban lembu, sapi, kambing, domba, termetraikan, sah. Ada korban darah. Tuhan berkata, kepada keturunanmu lah aku berikan seluruh tanah ini. Tetapi saudara, di dalam pasal ke-16 tidak jauh, tidak terlalu lama, Sarah berpikir secara pintas. Sudah lama perkawinan mereka tidak memiliki anak. Dan Sarah dengan cara gampang saja mengambil Hagar untuk dijadikan istri, dan anaknya nanti dikatakan diambil akan menjadi anak mereka. Bukankah Tuhan sudah berjanji kepada keturunanmu lah, bukan kepada Eliezer, bukan kepada hamba-Mu yang itu, bukan kepada orang lain, tetapi keturunanmu lah, Abraham yang akan menjadi waris ini. Tetapi Sarah mengacaukannya. Proyek yang besar, satu masalah yang berat, yang begitu sakral, perjanjian yang dimetraikan dengan darah oleh Tuhan sendiri. Namun oleh karena Abraham tidak mengambil bagian campur tangan, Abraham tidak menolak, bahkan masuk mengikuti alur pemikiran daripada Sarah. Maka terlahirlah Ismail. Di dalam pasal 16-17, bagaimana Hagar larikan diri oleh karena ditindas. Tetapi Tuhan berfirman melalui malaikatnya, tidak boleh Hagar balik lagi. Biarkan majikanmu menindas. Tetapi nggak usah khawatir, sebab keturunanmu nanti juga akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi yang menjadi satu maduri di dalam daging. Sebab anak ini, keturunan ini, seperti keledai liar yang melawan, yang menjadi tangan pengacau kepada siapa yang akan melawan, bahkan kepada saudara-saudaranya. Saudara, itu yang terjadi
itu yang ada di dalam perjanjian lama. Itu yang tertulis, sekalipun Tuhan begitu rupa berinisiatif mencarikan penolong untuk Adam. Adam begitu rupa tidak menghargai, bahkan menyalahkan Tuhan yang memberikan perempuan itu. Dan perempuan itu yang membuat aku makan, malah melanggar firman Allah. Abraham dengan perjanjian yang begitu dahsyat, begitu sakral. Adanya korban, adanya tumpahan darah dari korban-korban lembu sapi itu. Tetapi Sarah mengacaukannya dan terjadilah hal yang berbalikan. Karena baik Adam maupun Abraham tidak mengerti rencana Tuhan, maksud Tuhan yang sedemikian rupa. Kita ingat sewaktu Tuhan Yesus disalib, pada siang hari maka terjadilah kegelapan. Kegelapan yang begitu menakutkan. Sebab gunung-gunung terpecah, bumi terbelah, dan kubur pun terbuka. Tapi saudara, kita perhatikan hanya sekitar 3 jam. Kembali lagi terang. Kalau kita coba pelajari hal seperti itu, saudara, kita lihat satu perbedaan yang nyata, yang mestinya membuat kita menyadari, dan kita tidak perlu ragu-ragu lagi dengan rencana Tuhan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 9 kita perlahan dan teliti. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka ini siapa? Di dalam ayat yang di atas, ayat yang ke-6. Mereka yang berkumpul. Jadi bukan 1 orang, bukan 2 orang. Di dalam 1 Korintus dituliskan ada 500 lebih murid-murid yang berkumpul, yang melihat sekaligus apa yang terjadi peristiwa itu. Yaitu sewaktu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Disaksikan oleh mata jasmani ini bukan 1-2 orang. Bukan ada keadaan dalam gelap atau sore hari atau malam hari. Tetapi setelah mereka makan, mereka berkumpul, maka terangkatlah ia disaksikan oleh mereka yang berkumpul. Korintus menuliskan lebih daripada 500 murid-murid yang melihat itu. Siang hari terangkat disaksikan. Hukum negara, hukum yang ada, baik firman Tuhan juga katakan, perlunya saksi paling sedikit 2 untuk membuktikan, menguatkan kesaksian. Dalam hukum negara pun sedemikian. Perlu saksi-saksi yang menguatkan peristiwa atau kejadian untuk menjadi bukti. Nah, sekarang saudara di sini, mereka yang berkumpul, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus Yesus yang beberapa hari yang lalu mati disalib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan 10 hari Tuhan Yesus berkeliling menyatakan ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan demikian banyak tanda-tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah 40 hari
terangkatlah Yesus, disaksikan di terang cuaca, bukan malam, bukan satu orang menyaksikan, tetapi mereka yang berkumpul sekitar 500 murid-murid yang berkumpul, yang melihat dan menyaksikan kejadian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kalau sampai di sini saudara, perjanjian lama kita perhatikan dan perjanjian baru kita pelajari. Perjanjian lama, baik Adam tertidur sewaktu Hawa diciptakan. Abram tertidur di dalam gelap gulita yang mengerikan, dituliskan. Sewaktu perapian dan obor melewati menerima korban-korban sembelihan yang sudah disediakan. Dan Tuhan berfirman, berjanji kepada keturunan mula semuanya ini menjadi milik. Tetapi kenyataannya sepertinya saudara tidak dihargai. Kita tidak bisa berkata begitu. Kenapa? Karena mereka tertidur. Karena kegelapan yang menutupi, tidak tahu apa yang terjadi. Seolah-olah gelap. Tetapi dalam perjanjian baru jelas sekali dituliskan, mereka berkumpul dan terangkat naik ke surga. Mereka melihat ke atas, menyaksikan, sampai malaikat sendiri yang menegur mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Dan dia yang sudah terangkat naik ke surga akan turun kembali. Saudara, sampai saat ini, sampai ayat ini, sampai bagian ini, apa yang membuat kita ragu? Kalau Tuhan sudah terangkat ke surga dan malaikat katakan akan turun kembali untuk menjemput kita. Bukan dalam keadaan tidur murid-murid. Bukan 1-2 orang yang melihat. Tetapi 500 lebih murid-murid yang berkumpul saat itu siang hari melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman, marilah jangan ada sekecil apapun keraguan di dalam diri kita tentang ayat ini. Sebab saksi-saksi sudah begitu nyata. Di dalam perjanjian lama 2 contoh, baik Adam maupun Abram. Perjanjian Tuhan dengan Abram, sewaktu Abram tertidur dan gelap gulita yang mengerikan menutupinya itu. Waktu Hawa diciptakan, Adam tertidur. Dia tidak tahu besok-besok udah ada Hawa di sebelahnya. Nah, sewaktu kesalahan terjadi, Adam gampang aja, enteng aja. Ini perempuan yang menjadi penyebabnya. Tanpa ada perlindungan, tanpa ada konsekuensi, tanpa ada penyesalan, tanpa pengertian lebih jauh, lebih dalam. Tetapi setelah kita membaca dalam Kisah Rasul, setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya dan menceritakan tentang kerajaan Allah. Dan dia terangkat, disaksikan oleh kumpulan orang banyak itu. Naik, terangkat ke surga, terangkat. Sampai pandangan mereka tidak lagi bisa melihat Yesus yang makin lama makin jauh. Dan malaikat memetraikannya dengan perkataan, hai orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Dia yang pergi akan datang kembali. Jadi saudara, ada endingnya, ada jalannya, ada akhirnya daripada pelayanan Tuhan Yesus. Dan kenaikan Yesus bukan di dalam kegelapan. Kenaikan Tuhan Yesus bukan fiktif. Kenaikan Tuhan Yesus disaksikan. Bukan 2 orang, tetapi 500 murid-murid yang menyaksikan. Dan dikuatkan dengan malaikat yang menasihatkan kepada murid-murid. Jangan menatap ke atas, ke langit yang kosong. Tetapi persiapkan dalam diri kita.
Ayat 8 kan seperti itu dituliskan. Engkau akan memperoleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Kuasa untuk apa? Tidak usah tahu jauh. Kuasa untuk mengerti saja. Kuasa untuk menerima apa yang firman Tuhan katakan. Kuasa untuk menyadari apa yang sudah terjadi itu adalah tataan Tuhan sendiri. Bukan campur tangan manusia, tetapi otoritasnya pada Dia. Kalau Adam dan Abraham dalam keadaan tidur, tetapi untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita dalam keadaan tersadar, bisa melihat, bisa mengerti, bisa mempelajari untuk kita terima kebenaran firman. Jadi jangan ada sedikit pun keraguan di dalam diri kita, di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa arti kekristenan? Apa arti mengiringi Yesus? Karena Tuhan menjanjikan satu masa depan yang penuh dengan harapan. Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang indah, saudara. Bersama dengan Tuhan Yesus. Dia terangkat ke surga untuk akan kembali untuk menjemput kita. Bukan pada malam hari, bukan dalam mimpi, bukan dalam kegelapan. Tetapi dalam keadaan real, terang, bisa disaksikan dan dituliskan sedemikian rupa. Dan terakhir dikatakan oleh malaikat seperti itu. Mari saudara, kita belajar, bukakan hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila ada keraguan, sedikit saja keraguan, jangan kita menjadi Adam yang menyalahkan Tuhan sendiri kesalahan yang dibawa oleh Hawa. Jangan kita mungkin bisa menjadi Abraham yang melalaikan perjanjian yang begitu sakral yang Tuhan adakan sendiri. Kita maklumi, mereka semuanya dalam keadaan tertidur. Tetapi kita sekalian gereja Tuhan, mari sadar, mari bangun, mari jangan tertidur, supaya kita mempersiapkan hari kedatangan Tuhan. Hari kenaikannya, hari kebangkitannya, hari kenaikannya sudah disaksikan. Kita akan menantikan dan kita akan saksikan dan alami sendiri kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita. Gereja Tuhan yang disempurnakan. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin firman Allah. Ada bagian yang lain yang barangkali waktu-waktu yang akan datang saya akan detailkan, sampaikan lebih jelas. Kalau ada Bapak Ibu yang kurang jelas, boleh by phone pada saya, kepada Yeci, kepada Elsa. Ada bagian yang juga masih bisa dijelaskan untuk kita sekalian di ibadah kita akan datang. Dan kita pagi hari ini, siang hari ini kita tutup ibadah ini, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Biar Allah Roh Kudus menerangkan, menjelaskannya lebih jauh di dalam pikiran kami, hati kami yang terbuka untuk menjadi gereja Tuhan yang disempurnakan, untuk kami mengaminkan firman Allah. Roh Kudus, tolonglah. Selaput mata kami Tuhan singkirkan, supaya kami dapat melihat dengan nyata rencana Tuhan yang begitu indah, rencana Tuhan yang begitu besar untuk kami gerejamu di akhir zaman, untuk kami anak-anakmu yang menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan menolong, ampuni segala kekurangan kelemahan kami, ampuni segala ketidakmengertian kami di hari-hari yang lalu. Dan kami mau belajar Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu.
Berkati kami sekalian, sehingga kami boleh mempersiapkan diri sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, tolong untuk ibadah kami selanjutnya. Hari-hari ini kami masih diawasi oleh pandemi COVID-19. Sehingga kami tidak bebas untuk bertatap muka, datang ke gereja, berfellowship. Tetapi kami bersyukur Tuhan, dengan teknologi yang ada, dengan YouTube, dengan online ini, kami pun dapat mendengarkan firman Allah. Firman Allah yang memberikan kehidupan. Firman Allah yang memberikan iman kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudara, terimalah berkat dari Bapa di surga. Allah damai sejahtera yang akan memelihara kita sekalian. Memelihara sehingga tidak bercacat dalam roh, dalam jiwa, dalam tubuh kami. Sampai kepada kedatangan kali yang kedua. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terpilih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu ya Bapa. Turunkanlah berkat-Mu kepada kami ya Yesus. Turunkanlah berkat kekuatan Roh Kudus-Mu di atas kami sekalian. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.